Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kafia Saido, NIM 0320001309. Saya akan menjelaskan tentang materi akhlak. Pengertian akhlak. Menurut bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq dan khulq, yang berarti A. Tabiat atau budi pekerti, B. Kebiasaan atau adat, C. Keperwiraan, kesatriaan, dan kejantanan, D. Agama. Senada dengan hal tersebut, Al-Quran menyebutkan bahwa agama itu adalah adat, kebiasaan, dan budi pekerti yang luhur sebagaimana terkandung dalam Quran Surah Al-Syu'ara ayat 137 dan Al-Qalam ayat 4. Menurut pengertian istilah akhlak didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga sifat itu akan muncul secara respon bila mana diperlukan. Respon itu tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak pula memerlukan dorongan dari luar. Secara terminologis ada beberapa definisi tentang akhlak. Yang pertama, Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran atau pertimbangan. Yang ketiga, Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukannya atau meninggalkannya. B. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, persamaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Selanjutnya, perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Dari seginya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan tolak ukur dan yang kedua berdasarkan sifat. Berdasarkan tolak ukur, yang pertama akhlak, tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua etika tolak ukurnya pikiran atau akal. Yang ketiga moral, tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Yang kedua berdasarkan sifat. Yang pertama itu etika bersifat teori dan yang kedua akhlak dan moral bersifat praktis. C. Sumber akhlak dalam Islam. Sumber ajaran akhlak ialah Al-Quran dan hadis. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi umat manusia. Menurut Syekh Shaltut, sebagaimana yang dikutip oleh Ulil Amri Syafri dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, bahwa Al-Quran menempatkan pendidikan akhlak sebagai salah satu fondasi dasar pendidikan. Menurutnya ada 3 aspek besar yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu 1. Aspek tauhid atau akidah, yaitu berhubungan dengan upaya pembersihan diri dari bahaya syirik dan keberhalaan serta pendidikan jiwa terkait rukun iman. Yang kedua, aspek akhlak,
yaitu yang berhubungan dengan upaya pendidikan diri atau jiwa agar menjadi insan mulia dan mampu membangun hubungan baik antar sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Implikasi positifnya adalah jujur, sabar, amanah, lemah lembut, penyayang, dan lainnya. Yang ketiga, aspek hukum, yaitu tataran peraturan yang ditentukan berdasarkan diktum dan pasal tertentu dalam Al-Quran yang mesti diikuti. Dan yang terakhir D, akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Akhlak merupakan jati diri bagi setiap orang karena setiap orang yang berakhlak jika dibandingkan dengan orang yang tidak berakhlak tentu akan sangat beda jauh. Akhlak tidak dapat dinilai atau digambarkan dengan mata uang apapun. Akhlak merupakan wujud jati diri seseorang di dalam pribadi seorang insan yang merupakan hasil didikan dari kedua orang tua serta pengaruh dari masyarakat sekeliling mereka. Oleh karena itu, akhlak sangat penting dalam masyarakat. Orang yang berakhlak baik maka akan dihargai masyarakat. Sebaliknya, orang yang berakhlak buruk akan dijauhi oleh masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.